Oke, baik, pertemuan ke-7 ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Minta doanya ya buat ibunya Mas Fuad tadi ya yang lagi sakit ya. Semoga beliau segera sembuh ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, pertemuan ini kita sudah masuk ke pertemuan 7 dan minggu depan eh, kita sudah ujian ya. Minggu depan tanggal 1 Oktober, 1 November kita ujian ya, secara luring di kampus. Oke. Nanti akan saya share apa kisi-kisinya. Sebenarnya kisi-kisinya udah kita bahas, selalu kita bahas di kelas sih, yaitu nanti studi kasus gitu ya. Studi kasus nanti kalian menjabarkan, dibikin diagram apa gitu, sesuai dengan arahan di soalnya. Gitu aja sih. Oke, kita mulai ya. Saya akan share screen pertemuan ke-7. Kelihatan? Kelihatan ya? Sudah? Kelihatan Bu. Oke. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang activity diagram ya. Activity diagram, apa sih yang dimaksud dengan activity diagram dan bagaimana sih cara membuat activity diagram? Nah, kita pelajari pagi ini. Jadi activity diagram itu masuk ke behavior diagram ya. Ke behavior diagram di mana activity diagram itu nanti menggambarkan perilaku dari sistem atau rangkaian perubahan sistem. Nah, pengertiannya apa dari activity diagram? Activity diagram itu menggambarkan proses dan eh, proses, jalur, dan langkah-langkah aktivitas pada suatu sistem dari level atas secara umum. Jadi, membahas tentang, menggambarkan tentang langkah-langkah dari sistem tersebut gitu. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Jadi, activity diagram itu bisa berasal dari satu buah use case atau bisa gabungan dari use case yang saling berhubungan gitu. Nah, activity diagram dapat dibagi menjadi beberapa objek swim lane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Ya. Kemudian, activity diagram menggambarkan proses bisnis yang berjalan. Sementara kalau kita kemarin, use case kita menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh aktor pada sistem tersebut. Gitu ya. Kalau ini activity menggambarkan proses bisnis, jadi bagaimana sistem itu berjalan. Tapi kalau use case kemarin saya sudah tekankan bahwa use case itu menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem gitu ya. Nah, fungsi dari use case yaitu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. 3, dipakai untuk bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas dari proses bisnis tersebut atau proses bisnis sistem. Yang keempat, membantu memahami proses sistem secara keseluruhan. Nah, simbol use case ini ada status awal, ada aktivitas atau state, ada percabangan namanya decision. Yang keempat ada swim lane. Kelima ada joining. Joining itu seperti ini ya. Jadi dari dua sebentar. Oke. Dari dua dijadiin satu itu namanya joining. Kemudian fork itu dipisah, dibelah gitu ya. Jadi dua, dari satu menjadi dua.
kemudian ada status akhir, dan ada solid line atau state transition ya. Nah, yang pertama, status awal. Status awal itu merupakan status awal dari aktivitas sistem ya. Diagram aktivitas memiliki sebuah status awal, berarti di dalam sistem itu hanya ada satu simbol status awal ya. Kemudian state aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau aktivitas yang biasanya diawali dengan kata kerjanya. Diawali oleh kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah decision atau percabangan, di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu, jadi pilihan iya atau tidak gitu, misalnya memenuhi apa enggak, benar atau enggak, valid atau enggak, nah itu masuk ke percabangan. Kemudian swim lane, memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Joining digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Ini dari dua menjadi satu ya. Dari dua ini menjadi satu. Kemudian kalau fork digunakan untuk menunjukkan kegiatan dilakukan secara paralel. Ini dilakukan secara bersama-sama. Kalau tadi ini yang dilakukan bersama terus di joining jadi satu kegiatan gitu ya. Kalau ini sebaliknya. Kemudian status akhir, diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Ini salah ya, ini saya revisi dulu. Status akhir. Oke. Kemudian state transition yaitu aliran kontrol yang menggambarkan alur kontrol atau urutan aktivitas dalam proses atau sistem yang dimodelkan. Nah, penggambaran aktivitas berdasarkan aktor atau mengelompokkan aktivitas dalam sebuah urutan yang sama. Ini disebut dengan swim lane. Swim lane itu jadinya latarnya gitu ya. Ini berarti ini semua aktivitas yang dilakukan oleh si aktor. Sedangkan ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh si sistem. Aktornya siapa saja? Aktornya ya bisa orang, kemudian bisa institusi atau sistem lain yang berhubungan dengan sistem itu sendiri gitu. Nah, di sini saya ingin jelaskan tentang activity diagram sistem tarik tunai ATM. Nah, kalau kita bisa lihat tarik tunai ATM di sini ada berapa aktor? Di sini kita bisa lihat ya, ada 3 aktor, yaitu nasabah, ATM, dan bank itu sendiri. ATM di sini diartikan sebagai sistemnya ya. Kemudian nasabah itu aktor dan bank itu kan tidak manusia ya. Artinya dia tetap bisa dimasukin ke dalam sebuah aktor. Nah, kita mulai yang pertama yaitu nasabah. Biasanya kalau kita ngambil ATM, nasabah masukin kartu ATM dulu kan. Berarti aktivitas tersebut dimulai oleh si nasabah memasukkan ATM dulu. Kemudian setelah itu masukin ke ATM, validasi kartu. Bener nggak tuh kartu dari ATM bank tertentu gitu. Kemudian setelah bener, si nasabah masukin PIN-nya. Masukin PIN-nya, setelah itu diotorisasi oleh pihak bank ya. Oleh pihak bank itu mengotorisasi PIN-nya. Nah, PIN-nya itu valid atau enggak nih? Kalau dia valid, berarti dia langsung masuk ke, kalau dia valid berarti kan yes ya. Dia masuk ke masukan jumlah. Kalau dia tidak valid, berarti dia langsung keluarkan ATM ya. Nih. Kemudian ketika dia valid, dia akan ngecek saldonya. Nah, kalau saldonya lebih besar daripada jumlah yang mau diambil, berarti dia bisa ya kan? Dia bisa ngambil. Masuk ke yes ini. Kalau dia tidak, kalau jumlah saldonya kurang dari jumlah yang mau diambil tadi, berarti dia kan tidak bisa ya. Berarti dia hanya bisa menampilkan saldo terus keluar gitu ya. Nah, setelah itu dia bisa ngambil uang cash. Setelah ngambil uang cash si banknya debit account ya, artinya dia ngitung apa yang diambil tadi berapa, dihitung, kemudian menampilkan saldonya.
Setelah menampilkan saldonya, lalu dia mengeluarkan kartu ATM dan si nasabah tadi mengambil kartu ATM dan activity selesai. Nah, di sebelah kiri ini saya berikan deskripsinya, nanti bisa disimak, dipelajari ya di rumah. Langkah-langkah membuat activity diagram harus sesuai dengan use case diagram dan class diagram. Maka perhatikan aktivitas pada use case diagram dan database pada class diagram. Jadi di dalam membuat activity diagram itu kita harus memperhatikan yang namanya use case diagram dan class diagram karena itu akan berhubungan dengan keduanya gitu. Nah, di sini ada studi kasus penerimaan siswa baru ya secara online. Bentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case ya. Di sini ada use case diagram ya kan? Ada use case diagram. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tahapannya apa sih ketika kita ingin membuat activity diagram? Yang pertama, tentukan use case apa yang akan dibuat activity-nya dari use case ini. Ini kan ada banyak use case ya, registrasi akun, mengisi data diri, upload berkas, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus tentukan dulu, kita mau bikin activity diagram yang mana gitu. Setelah itu, uraikan langkah-langkahnya atau alur prosesnya secara bertahap ya. Kemudian yang ketiga, gambarlah activity diagramnya. Nah, sekarang yang pertama dari use case diagram di samping, dari ini ya, dari use case diagram ini, yang pertama adalah saya ingin membuat activity diagram registrasi akun ya, karena saya ini ini registrasi akun ini ya, saya akan membuat activity diagramnya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu siswa membuka website pendaftaran dulu. Setelah itu mendaftar akun dengan mengklik tombol daftar. Setelah itu mengisi data diri, menyimpan data registrasi ke sistem, menerima email verifikasi, kemudian operator memverifikasi akun peserta. Kemudian yang ketujuh, menerima notifikasi registrasi berhasil. Nah, kita akan membuat sebuah activity diagram untuk registrasi akun. Yang pertama tadi, siswa buka websitenya dulu ya, website pendaftaran. Setelah itu dia mendaftar akun. Setelah mendaftarkan akun, si sistem itu kan akan menampilkan form registrasi ya kan. Jadi kan klik tombol daftar tadi ya. Nah, kemudian ini menampilkan form registrasi. Setelah itu mengisi data diri. Siswanya mengisi data diri, kemudian dia menyimpan ke dalam database. Ya, menyimpan ke dalam database. Setelah itu, dia akan menerima email verifikasi dulu ya. Menerima email verifikasi. Setelah itu kan biasanya di email verifikasi kita disuruh klik tombol link email ya, link verifikasinya. Kemudian kita klik link verifikasi. Setelah itu operator memverifikasi akun pesertanya. Setelah diverifikasi, dicek database-nya, ternyata sudah benar, berarti dia baru menerima notifikasinya berhasil. Kemudian selesai. Ini adalah activity diagram dari registrasi akun dari use case yang ini, ya kan? Tadi kita berarti dari activity registrasi akun tadi kita melibatkan ada use case registrasi akun, kemudian memverifikasi akun, mengisi berkas, kemudian memverifikasi akun. Jadi ada 3 use case yang berhubungan dengan registrasi akun tadi ya. Nah, sudah. Jadi tidak hanya satu use case aja, tapi beberapa use case bisa sebuah atau bisa beberapa use case yang saling berhubungan gitu untuk dijadikan activity diagram. Kemudian yang kedua yaitu
Yang kedua yaitu saya ingin membuat activity diagram dalam mengupload berkas. Nah, langkah-langkahnya kita jabarin. Yang pertama, membuka website pendaftaran. Yang kedua, masuk ke halaman login. Ketiga, masukkan username passwordnya gitu ya. Kemudian masuk ke menu pendaftaran. Nah, kemudian kelima, mengupload berkas pendaftaran, menyimpan berkas ke sistem. Lalu operator, ini ya, operator mengecek berkas yang diupload. Setelah itu menampilkan bukti pendaftaran dan mencetak. Siapa yang mencetak bukti pendaftaran? Itu adalah si siswa ya, mencetak bukti pendaftaran. Nah, dari langkah ini akan kelihatan nih siapa yang bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Siswa dulu ya, siswa membuka website pendaftaran dulu, kemudian masuk ke halaman login ya. Kemudian masuk ke halaman login, setelah masuk masukkan username dan password, cek validasi dulu. Cek validasi, ketika username dan passwordnya tidak benar, berarti dia masuk ke halaman login lagi. Ketika sudah benar, dia akan menampilkan halaman utama atau home. Ya, setelah menampilkan halaman utama atau home tadi, ada menu pendaftaran. Ada menu pendaftaran, diklik menu pendaftaran, setelah itu upload berkas. Setelah itu menyimpan ke database, sistem akan menyimpan ke database. Nah, di sistem itu apakah berkas sudah lengkap? Ini ya, operator yang kedua mengecek berkas yang diupload. Setelah itu apakah sudah lengkap atau belum? Ketika sudah lengkap, berarti dia masuk ke menampilkan bukti pendaftaran. Ketika belum lengkap, dia disuruh mengupload berkas lagi. Gitu. Nah, setelah dia menampilkan bukti pendaftaran, kemudian siswa mencetak bukti pendaftaran. Kemudian selesai untuk proses activity diagram proses mengupload berkas gitu. Nah, tadi yang kita yang berhubungan ada apa aja? Yaitu mengupload berkas. Ini ya, mengupload berkas, mencetak bukti daftar ya kan, kemudian mengecek berkas ya. Nah, ini untuk use case yang ini tadi, activity yang pertama tadi, ini activity yang kedua, mengupload berkas. Nah, kemudian kita melanjutkan untuk langkah activity yang ketiga, yaitu kita akan membuat activity validasi nomor tes. Yang pertama, operator membuka website pendaftaran, kemudian masuk ke halaman login, masukkan username dan password, masuk ke menu validasi tes, klik validasi nomor tes, sistem akan menampilkan kartu tes dan siswa mencetak kartu tes ya. Itu langkahnya. Nah, kita lihat di sini masih tetap ya ada aktornya siswa dan operator serta sistem. Nah, kalau ini tadi langkahnya kita mulai oleh operator. Operator membuka website pendaftaran karena dia mau melakukan validasi nomor tes ya kan. Nah, ini operator membuka website pendaftaran. Setelah itu dia masuk ke halaman login, masukin username dan password sebagai operator, kemudian cek validasi, kalau tidak benar dia masuk ke sini, kalau benar dia langsung menampilkan halaman home atau beranda untuk operator. Kemudian masuk menu validasi tes, kemudian klik nomor validasi nomor tes. Ini seperti Anda kalau sedang KRS-an gitu ya, dosen PA Anda kan harus meng-ACC mata kuliah apa yang harus Anda ambil. Nah, itu sama ya, prosedurnya sama. Ketika itu, setelah klik validasi nomor tes, menampilkan kartu tes, lalu mencetak kartu tes, baru selesai. Ini yang mencetak kartu tes adalah siswanya ya, siswanya yang mencetak kartu tes, kemudian selesai. Ini untuk validasi nomor tes, berarti kita tadi membutuhkan dua use case ya, mencetak kartu tes dan memvalidasi nomor tes. Ini use case yang ketiga. Jadi dari diagram use case diagram ini kita bisa membuat 3 activity diagram. Oke ya. Nah, sekarang tugas yang ketujuh yaitu buatlah activity diagram berdasarkan judul
dari kasus big project Anda. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, saya tunggu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Activity diagram? Udah Bu, cukup Bu. Oke, cukup. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selamat Amin. mengerjakan tugasnya. Ada Bu, kurang makasih, lebih, Bu. ya, ada kurang lebihnya. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.